Jadi bagi saya, kenapa enggak? Kenapa enggak gitu ya? Iya, karena Indonesia itu harus perlu dipimpin yang muda, apalagi yang tua. Benar sekali. Itu sih. Karena generasi muda juga harus lebih berpikir untuk masa depan ya. Betul. Jangan kayak cuma itu aja nggak maju-maju nanti. Iya betul. Karena dan juga kita mereview sekarang beliau itu adalah salah satu mantan bukan mantan masih wali kota ya. Solo, iya. Ya, artinya seperti itu, punya track record. Ketika punya review atau hasil yang bagus di kota yang dia pimpin, artinya itu kan sebuah potensial. Jadi bagi saya, kenapa enggak? Kenapa enggak gitu ya? Iya, karena Indonesia itu harus perlu dipimpin yang muda, apalagi yang tua. Benar sekali. Itu sih. Karena generasi muda juga harus lebih berpikir untuk masa depan ya. Betul. Jangan kayak cuma itu aja nggak maju-maju nanti. Iya betul. Karena kalaupun saya jadi presiden ya, mungkin Mbak Cantika bisa jadi menteri komunikasi kali. Amin, 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 amin. Bisa aja Bapak. Oke, itu sih, itu ya menurut saya. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin selanjutnya aku akan sedikit berbincang-bincang nih kepada salah satu selebgram nih ya, yang selain dia aktif di dunia entertain, dia juga suka bermain saham ya katanya. Iya. Dengan Kak Najla Putri. Halo Kak Najla, apa kabar? Baik. Gimana tadi di perjalanannya? Nggak gimana. Cukup macet ya? Cukup macet. Dan panas sekali ya. Panas banget. Jadi sorry ya kalau misalnya tadi ada keterlambatan. Selamat siang teman-teman. Mungkin makasih banyak udah join. Oke, langsung ya. Langsung aja ya. Oke. Aku mau nanya-nanya nih Kak seputar tentang Mas Muldoko Gibran ya. Oke. Nah, ini pertama nih Kak, gimana sih pendapat Kakak tentang Pak Muldoko Gibran ini yang katanya bakalan memiliki terobosan terbaik untuk calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 nanti. Kira-kira bagaimana sih pendapatnya Pak? Ya, kalau kita bicara politik tuh harus hati-hati ya. Pertama kita nggak boleh bias, jadi kita ngelihat dari fakta yang ada. Kalau aku sih personally saya melihat Pak Muldoko itu merupakan sosok yang luar biasa. Kalau kita bicara track record tadi benar Pak Agung, untuk memilih sebuah pemimpin itu kita harus tahu background tracknya itu seperti apa. As we all know, Pak Muldoko itu merupakan julusan TNI, Kepala Staf KSP, mantan Kepala BIN. Untuk di posisi seperti itu berarti Pak Muldoko itu mempunyai kredibilitas yang cukup tinggi. So in a way kalau kita mau membahas tentang apakah dia cocok atau enggak, menurut saya sangat cocok dengan Pak Muldoko yang menurut saya bisa menyesuaikan orde yang baru ini. Itu sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Gibran, Gibran ini masih tergolong muda ya. Sebenarnya untuk hitungan wali kota juga dia adalah cukup muda gitu loh. Cuma kalau mau dipikirkan kembali, ini kan eranya udah regenerasi. So generasi baru inilah yang mulai akan membangun Indonesia untuk lebih baik gitu loh. Karena kita ini udah nggak seperti orde lama, pola pikirnya udah beda, pola pemerintahannya udah beda. Kalau mau bicara tentang fakta ya, kita bisa lihat bahwa di era Pak Jokowi ini lebih banyak OTT. Contoh kecilnya seperti itu, lebih banyak OTT. Intinya pemerintah itu lebih berani. Mereka lebih punya keberanian untuk menghentikan apa yang memang sudah tidak pantas gitu loh. So untuk generasi-generasi baru seperti Gibran disandingkan dengan generasi lama seperti Pak Muldoko, yang kita lihat memang jam terbangnya juga sudah cukup tinggi. Itu sebuah gabungan yang pas gitu loh. Jadi ada pemikiran baru, tapi juga ada sistem lama yang dipadukan gitu. Ya, berarti kakak ini sangat cocok banget nih ya kepada dua tokoh tersebut untuk nanti seumpamanya mereka itu mencalonkan jadi calon presiden dan calon wakil presiden seperti itu ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita mau dibincang-bincang nih ya sama terima kasih Kak sebelumnya. Maaf karena lagi ada ngobrol-ngobrol sebentar, mungkin aku mau lanjut langsung ke pertanyaan kepada Bapak jurnalis kita, yaitu Bapak Iskandar ya. Boleh Bapak Iskandar? Aku mau tanya-tanya nih Pak, seputar Pak Muldoko dan Gibran nih Pak. Gimana sih pendapat Bapak tentang isu yang beredar katanya beliau itu akan menjadi
mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wakil presiden di 2024 nanti, Pak? Ya, makasih Mbak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, generasi muda yang punya semangat tinggi. Mengenai statement yang diutarakan Mbak Cantika, memang kita sepakat tadi dengan rekan dari akademisi bahwa rekam jejak menjadi utama ya untuk membangun bangsa ini mau dibawa kemana, dan kita tahu rekam jejak seorang Muldoko menurut saya pantas karena sebagai lulusan AKMIL 81 peraih Adi Makayasa itu bukan hal yang mudah untuk meraih itu. Dari segi kepemimpinan pasti sudah teruji, apalagi Muldoko sebelum sebagai kepala sekretariat presiden juga sempat aktif di militer, mulai dari komandan-komandan di wilayah, di Kodam, sampai Kasat dan Panglima. Jadi menurut saya secara kapabilitas dan kapasitas rekam jejaknya mumpuni untuk bisa ikut berkonstelasi dalam Pilpres 2024, dan menurut saya ini menjadi calon yang patut dipertimbangkan. Atau bisa jadi sebenarnya nanti kalaupun muncul nama Muldoko dan Gibran, bukan tidak mungkin calon ini malah yang akan jadi warna tersendiri dalam Pilpres 2024, dan bisa jadi juga malah munculnya Muldoko dan Gibran ini sebenarnya yang diharapkan oleh calon-calon yang sudah ada, seperti yang saat ini sudah mendaftar ya, seperti Ganjar dan Mahfud, mungkin juga pasti akan senang dengan adanya keikutsertaan Muldoko dan Gibran. Jadi menurut saya kehadiran Muldoko ini memberikan warna tersendiri, sedangkan kita sebagai anak muda yang punya hak pilih ini juga sebenarnya menguntungkan secara politik karena kita diberikan pilihan-pilihan alternatif. Jadi ibaratnya dalam sebuah restoran kita disajikan banyak menu dan kita bisa memilih apa yang kita mau. Nah, ini menurut saya sangat menarik kalau konstelasi Pilpres nanti ini menghadirkan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh muda yang bisa disajikan sebagai etalase. Kita bisa memilih mana yang kita mau. Nah, saya rasa ini harus didukung. Karena munculnya mereka juga sebenarnya kan salah satu bentuk demokrasi bangsa ini yang menyajikan banyak pilihan. Apalagi hak kita untuk dipilih dan memilih itu kan dalam konstitusi dijamin, ya kan? Nah, siapapun berhak untuk maju, siapapun berhak untuk dipilih. Dan menurut saya kehadiran Muldoko dengan Gibran ini layak untuk dipertimbangkan dalam konstelasi Pilpres di 2024. Itu sih Mbak Cantika dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Mungkin akan ada pertanyaan kedua nih Pak. Dari ketiga capres nanti nih Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies nih, kira-kira apakah Pak Muldoko Gibran itu mampu mengimbangi ketiga tokoh tersebut Pak? Kalau dari rekam jejak lagi ya kita bicara tadi, sangat mampu karena keduanya, apalagi seorang Muldoko, dia pernah menjadi panglima, pernah menjadi kasat. Secara teritorial dari Sabang sampai Merauke dia pasti paham bagaimana kondisi bangsa ini sebenarnya kan. Dia pasti tahu apa need and wants-nya masyarakat untuk ke depan itu seperti apa. Nah kalau untuk yang Gibran sendiri juga sudah bisa kita lihat dalam survei terakhir Solo menjadi salah satu 5 kota terbesar yang nyaman kan untuk tinggal. Jadi bisa menciptakan taraf hidup kenyamanan yang bagus buat masyarakat. Jadi saya rasa Muldoko dan Gibran juga kombinasi yang bagus, dan saya bilang tadi tidak menutup kemungkinan malah kehadiran mereka menjadi magnet dalam Pilpres nanti kalau memang ini kejadian, dan tidak menutup kemungkinan juga malah ini menjadi lawan yang dinantikan oleh Ganjar Mahfud. Itu sih. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. pendapatnya. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Oke, terima kasih semuanya. Oke, mungkin aku akan lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya kepada salah satu selebriti kita, yaitu Ibu Teska Mariska. Halo Ibu, selamat siang. Iya, nggak apa-apa Ibu. Gimana perjalanannya tadi? Lumayan nyasar, padahal tinggal belok, cuman saya kelewatan di situ, jadi muter lagi.
lumayan panas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam panas. Semakin memanas, apalagi semakin dekat udara juga panas ya. Mudah-mudahan nanti udah udara panas, belum turun hujan dan suasana semakin memanas. Siapa kira-kira? Siapa nih ya? Iya. Oke nih Bu, kira-kira aku mau sedikit bertanya-tanya nih Bu. Kira-kira dari terobosan terbaik Pilpres nih Pak Muldoko Gibran tuh katanya, apakah beliau itu mampu menjadi calon presiden dan wakil presiden nanti di 2024? Boleh pendapat Ibu? Ya, ini pendapat saya ya. Kalau pendapat saya, kalau dibilang mampu nggak Pak Muldoko atau Gibran? Kalau menurut saya pasti mampu. Satu, kita lihat Pak Muldoko track recordnya siapa, Gibran track recordnya siapa, pasti mampu. Kalau mereka memang mau gitu ya. Tapi kalau tadi dua-dua kan Gibran di situ. Ini saya sebagai boleh dibilang di sini saya yang seniman. Saya mau tanya nih, gimana? Kenapa nggak cantumkan nama artis atau siapa gitu? Kalau itu kan mereka sudah oke. Kenapa nggak menimbulkan nama artis? Karena seniman misalnya, seniman ada juga yang kayak di Jabar tuh, bupatinya, 01-nya, 02-nya, bekas gubernur juga ada, ya. Di DPR RI juga banyak. Jangan, aku rasa artis ini kalau mau ambil suara, cocok juga buat perwakilan. Misalnya 01-nya militer, 02-nya seniman. Karena Indonesia ini, masyarakat sini tidak militer semua, tidak pengusaha semua. Ada cari makannya, ada cari rezekinya adalah seniman, artis. Contohnya saya. Jadi karena walaupun artis, kita ini sekolah Mbak, kita juga sekolah, tapi kita adalah ngelirik dikit lah. Kalian cantumkan nama salah satu artis di sini yang kita lihat memang berkompetisi. Oke gitu. Track record juga bagus. Jadi artis itu nggak gampang Mbak, nggak gampang karena kita mencari duit yang nggak jelas. Yang duitnya itu ada di kalian, ada di kita. Tapi kita bisa settle sampai sekarang. Berarti kita pinter ngorek duit kalian. Berarti kita pinter untuk bagaimanapun otak kita berpikir, wah bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup. Itu aja udah politiknya sebenarnya politik bagus Mbak. Karena untuk bertahan hidup. Nah, kenapa nggak dipercayakan untuk mempertahankan apa? Misalnya mempertahankan apa? Sebutkan nama salah satu artis, misalnya Rano Karno, ya, Gubernur Banten, Dede Yusuf, berapa periode di DPR RI, terus Bandung, banyaklah nama-namanya sekarang yang masih menjabat ya, saya nggak sebut nama, ya, Enki, Sahrul Gunawan, banyaklah, ya. Kenapa kita nggak memunculkan salah satu dari kalangan artis biar ada juga perwakilan? Karena kalau kita ini ibaratnya artis ini adalah yang kelas bawah, boleh dibilang nganggur Mbak, dibilang nganggur ada duit sedikit, dibilang kerja nggak ada yang ngegaji. Nah itulah coba karena rata-rata juga begitu mereka jadi di dewan sana ada berapa artis ya Mbak, sekarang juga caleg banyak artis, mereka mau belajar gitu. Bukannya kita itu nggak mau melek, nggak mau buka mata kita, tapi kayak misalnya pendidikan universitas kita